Hai, sebelum videonya dimulai, gue mau tanya dulu nih. Pernah nggak kalian nemu HP Saga 2 jutaan yang skor Antutu benchmarknya tembus sampai 340.000 poin? Well, selamat datang di channel YouTube gue, dan ini adalah review dari HP flagship termurah dengan Snapdragon 845 di tahun 2020. Oke, jadi ini adalah HP flagship dari Jepang keluaran 2018 dengan kode SAV42 untuk yang versi AU. Gue beli HP ini di Tokopedia dengan harga 2,5 juta. Sellernya masih sama di tempat gue beli Samsung Galaxy S8 kemarin. Untuk link pembeliannya seperti biasa ada di kolom deskripsi. Sebelumnya gue perlu kasih info dulu kalau HP ini kondisinya bekas dan dijual batangan ya. Jadi yang kalian dapat cuman HP-nya aja yang digulung-gulung pakai bubble tebel. Untuk HP-nya sendiri jujur gue cukup kaget pas lihat speknya. Gue ada beberapa project review yang lagi ongoing, itu semuanya gue tunda karena saking menariknya HP ini. Pertama-tama yang gue bakal bahas yaitu bagian yang kalian semua pasti suka, yaitu performanya. Berdasarkan myfixguide.com, Snapdragon 845 yang jadi prosesor HP ini tuh merupakan prosesor terbaik urutan ke-14 untuk saat ini. Kalau ngebahas soal performa sehari-hari, jelas mulus. Mulusnya di sini tuh udah level flagship ya. Beda sama HP-HP mid-range yang harganya 3-4 jutaan sekarang ini. Kalau buat gaming, ini bahaya sih. Karena bisa bikin gue kecanduan. Performanya itu mulus banget. Pas gue coba tes PUBG dengan setting smooth extreme, awalnya gue ngerasa perbedaannya nggak terlalu jauh ya dibanding Snapdragon 835. Ya karena 835 emang udah kenceng sih. Tapi pas gue coba setting HDR Ultra, baru deh gue nemuin kalau Snapdragon 845 ini ternyata performanya jauh lebih powerful dan stabil dibanding pendahulunya. Permasalahan seperti overheat atau GPU throttling juga nggak gue temuin selama pengetesan. Main game selama 1 jam aman-aman aja, performanya stabil, nggak ada frame drop. Kalau misalnya kalian nanya, bang HP-nya panas nggak kalau dipakai gaming lama? Ya menurut gue jelas panas, tapi panasnya di sini masih batas normal. Malahan kalau Snapdragon 845 dengan powernya yang segitu dibikin adem malah aneh, malah loyo ntar. Untuk main PUBG selama 30 menit, baterainya berkurang sekitar 12%. Ya udah sebanding lah sama performa yang dikasih. Oh ya, untuk storage-nya sebesar 64GB dan RAM-nya 4GB. Ya ini sih standar lah, setara sama HP-HP keluaran 2020 sekarang. Selain hardware-nya yang oke, ternyata software-nya juga sempat bikin gua kaget. Biasanya HP bekas versi Jepang itu kan OS-nya ketinggalan ya. Pas gua cek ternyata udah diupdate ke Android 10. Untuk home launcher-nya juga udah diinstalin EV Launcher. Dan bloatware Jepangnya udah terdisable. Jujur ini yang ngerjain sellernya semua ya tanpa gua minta. Gue sih cuman ngerapi-rapin dikit sama ganti wallpaper aja. Oh ya, untuk SIM Indo juga udah aman. Kalau buat internetan gue juga nggak nemuin masalah. Tapi sebelumnya kita harus setting VPN dulu ya, karena nggak terdeteksi otomatis kayak S8 kemarin. Kelebihan berikutnya yang harus di-mention adalah fitur. Yang gue suka di sini ada NFC dan Dolby Atmos. Untuk fitur keamanannya ada fingerprint yang juga masih berfungsi dengan baik. Bagian yang menarik dari HP ini selanjutnya adalah layarnya. Panelnya buatan Sharp sendiri yaitu IXO sebesar 6 inch dengan aspek rasio 19:9. Untuk ketajaman layarnya ini udah khas flagship banget. Resolusinya Wide Quad HD Plus atau lebih simpelnya biasa kita sebut 2K. Layar yang cuma 6 inch pakai resolusi 2K itu udah overkill menurut gua. Tajam banget, bener-bener manjain mata. Tapi yang agak beda, settingan resolusi layarnya nggak bisa diturunin ke Full HD seperti flagship pada umumnya. Jadi kalian harus puas dengan resolusi 2K yang punya konsumsi lebih tinggi dibanding Full HD. Untuk saturasi warnanya juga udah cukup vivid. Ya walau kalau dibandingin sama panel AMOLED sih masih kalah ya. Yang gua paling suka layarnya itu punya refresh rate 120Hz. Ini tuh udah jadi tradisi ya. Dari zaman gue review yang sub 800.000 juga udah dipakein layar 120Hz. Rasa 120Hz nya itu smooth dan mulus banget ya pokoknya. Abis nyobain layar 120Hz nya seharian, begitu pindah ke HP biasa jadinya nggak enak rasanya.
Berikutnya kita akan bahas ke bagian yang paling kelihatan, yaitu desainnya. Jujur pada awalnya gue pas ngeliat dari foto-foto di tokonya, gue ngerasa desainnya ini rada aneh dan agak jelek ya. Tapi ternyata pas gue pegang langsung keren juga loh, berasa lebih mewah dari seri-seri sebelumnya. Materialnya solid khas flagship yang pakai frame metal dengan backdoor yang beneran kaca kali ini. Bagian depannya masih ada dagu untuk tempat fingerprint sama seperti seri sebelumnya. Tapi sekarang fingerprintnya udah bisa berfungsi sebagai navigation button yang cara kerjanya menggunakan gestur. Overall setelah beberapa jam pakai HP ini, akhirnya gue bisa mencerna bentuk desainnya dan gue suka-suka aja, nggak ada masalah. Ya ini soal selera masing-masing aja sih. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian kamera yang gue nggak ngerti sama konsep dual kameranya. Ada satu kamera utama sebesar 22 megapiksel dan satu kamera wide angle sebesar 16 megapiksel yang khusus untuk video aja. Untuk kualitas kameranya menurut gue belum sebagus HP flagship lain yang harga bekasnya di 2 jutaan juga ya. Disclaimer dulu ya, bukan berarti gue mau bilang kalau kamera HP ini jelek. Kameranya ini bagus, cuma pas gue bandingin sama Galaxy S8 dan LG V30 Plus itu memang kamera si Sharp ini sedikit di bawahnya. Untuk hasil foto dengan pencahayaan matahari, detailnya bagus, saturasi warnanya juga oke. Cuma untuk dapetin foto dengan fitur HDR, posisi kamera harus di hold selama 3 detik. Dan HDR-nya ini nggak cocok untuk low light menurut gua. Terkadang kalau tanpa HDR-nya, gua menemukan spot yang overexposure. Oh ya, HP ini juga sebenarnya ada mode bokeh, tapi gua nggak tertarik karena terlalu software banget dan nggak terlihat natural. Untuk indoor dengan pencahayaan cukup, kalian nilai sendiri ya. Kalau menurut gua sih detailnya masih oke banget. Kalau untuk foto low light dengan kelas flagship tahun 2018, menurut gua agak kurang oke ya. Mungkin kualitas foto low lightnya sejajar dengan HP-HP entry level saat ini. Untuk perekaman videonya support sampai 4K di 30 fps. Selain itu, khusus untuk video ada mode wide angle berserta fitur AI yang secara otomatis bisa mengambil foto saat merekam. Berikut adalah hasil dari videonya. Oke, ini adalah tes perekaman dari video belakang ya. Di resolusi Full HD 30 fps. Ini lagi jam 11 siang, mataharinya bisa kalian lihat. Gue sambil jalan, stabilizernya bisa kalian lihat. Ini pakai electrical image stabilizer ya. OIS-nya juga ada, cuman opsinya ini yang EIS. Dan ya. Oke, sekarang gue mau ngetes masih video perekaman kamera belakang, cuman ini yang lensa wide-nya, yang dedicated kamera untuk video. Ini wide angle ya, bisa dilihat lebih luas dari yang tadi angle-nya, tapi saturasinya agak off ya. Cuman ya lumayan sih, masih ada stabilizernya juga, stabil banget. Kita coba lihat dynamic range-nya. Kebetulan siang. Dan ya, gue rasa cukup. Oke, sekarang kita beralih ke kamera depan yang resolusinya 16 megapiksel. Kalau dilihat dari angkanya sih udah cukup meyakinkan ya. Untuk pencahayaan outdoor, kualitasnya menurut gue bagus banget. Detailnya udah cakep, cuman white balance-nya terlalu warm menurut gue di sini. Tapi overall fotonya masih bagus buat dipamerin. Untuk viewing angle-nya gue juga suka banget karena cukup luas, terutama untuk videonya yang juga support 4K di 30 fps. Oke, ini adalah video dari kamera depannya dengan resolusi Full HD di 30 fps dan kualitasnya ternyata menurut gue cukup bagus ya. Dia viewing angle-nya cukup, gak terlalu sempit. Ya lumayan sih, oke juga kamera depannya. Oke, berikutnya yang gue mau bahas adalah baterainya. Dengan prosesor yang sepowerful Snapdragon 845, baterai di HP ini cuma 3130 mAh.
Di sini gue coba tes dengan pemakaian yang lumayan berat seperti benchmark, tes kamera, main game, streaming YouTube, dan sedikit sosial media. Hasilnya HP ini bisa idle selama 9 jam dengan screen on time 4 jam 27 menit. Kalau untuk durasi charge-nya, HP ini tergolong cepat. Dia cuma butuh waktu sekitar 1 jam 10 menit dari baterai 20% sampai full 100%. Untuk portnya udah USB Type-C dan support Quick Charge 3.0. Oke, sekarang kita bahas kesimpulannya. Menurut gua HP ini tuh performance oriented. Jadi cocok banget buat kalian yang pengen nyari performa Snapdragon 845 dengan harga seterjangkau mungkin. HP ini jadi pilihannya. Tapi bukan berarti kalau gue bilang performance oriented bagian yang lainnya jelek ya. Menurut gue bagian yang lainnya tetap bagus. Malah gue nggak nemuin bagian yang jelek dari HP ini. Nah, untuk kedepannya gue mau bandingin Sub R2 ini dengan pendahulunya yang pakai Snapdragon 835 seharga 1,3 juta aja. Kira-kira lebih value deal yang mana? Nanti rencananya bakal gue bahas. Oke, gue rasa sekian aja review gue untuk HP ini. Overall bagus sih. Ya, semoga bisa bermanfaat buat kalian. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye. Oke,